Hai semuanya, jumpa lagi di channel Widya. Di video kali ini saya akan membagikan camilan ataupun ide bisnis dari keju dan juga sosis. Sebelumnya saya juga sudah pernah bagikan cara membuat keju mozzarella KW. Namun di video kali ini saya akan bikin kreasi terbarunya lagi. Tapi sebelum lanjut ke videonya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya. Dan nyalakan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, langkah pertama kita siapkan satu buah keju kemasan yang sudah diparut. Ini beratnya 170 gram ya. Untuk kejunya bebas mau pakai merek apa aja bisa. Kemudian keju ini akan saya masukkan ke dalam blender. Setelah itu akan saya tambahkan dengan 5 sendok makan tepung tapioka atau setara dengan 50 gram. Kemudian saya tambahkan juga dengan 400 ml susu cair. Nah, supaya lebih ekonomis, di sini saya gunakan 400 ml air biasa yang saya campurkan dengan 1 saset susu kental manis dan juga 1 saset susu bubuk. Untuk susu bubuknya saya menggunakan yang susu Denkau. Oke, semua bahan ini akan kita haluskan, akan kita blender. Untuk blendernya nggak perlu lama-lama ya, cukup sebentar aja sampai kejunya halus saja. Nah, ini udah selesai di blender. Kemudian kita tuang ke dalam wajan atau wadah yang akan kita gunakan untuk memasak. Nah, ini sudah dituang semua, tapi masih kelihatan kayak ada gumpalan-gumpalan halus ya. Mungkin karena tadi saat blender itu saya kelamaan, jadi tepungnya kepanasan. Tapi nggak apa-apa kok, nggak masalah. Nanti saat dimasak aja, ini halus kembali. Setelah itu saya tambahkan juga dengan 3 buah sosis yang sudah saya potong dadu kecil seperti ini. Ini diaduk rata sebentar. Nah, setelah rata, langkah selanjutnya ini siap dimasak ya. Ini dimasak menggunakan api sedang saja sambil terus diaduk sampai kejunya ini mengental dan bisa mulur. Nah, ini gumpalan-gumpalan halusnya ini udah hilang ya, udah halus kembali. Ini terus aja diaduk. Nah, ini sudah mulai mengental. Nah, ini sudah mulai mulur ya, cuman belum bisa mulur panjang, terus saja diaduk. Kalau udah seperti ini gunakan api kecil aja boleh supaya tidak mudah gosong. Nah, seperti ini. Kalau mulurnya udah bisa panjang, udah tidak mudah lepas, ini artinya kejunya sudah matang ya, udah bisa diangkat. Seperti ini, udah panjang banget dan tidak mudah lepas. Kemudian matikan api kompor. Selanjutnya keju ini sudah siap dicetak ya. Caranya siapkan wadah, kalau bisa diolesi minyak supaya nanti kejunya tidak lengket. Kalau misalkan wadahnya anti lengket, nggak diolesi minyak juga nggak apa-apa. Kemudian masukkan kejunya. Nah, ini kejunya sudah dimasukkan semua. Kita juga bisa merapikannya, menekan-nekan sedikit supaya nanti bentuknya rata, tidak ada yang bolong-bolong di tengahnya. Nah, setelah rata begini, baru ini dimasukkan ke dalam kulkas ya, supaya nanti kejunya bisa mengeras dan mudah dipotong. Oke, ini kejunya sudah mengeras. Langkah selanjutnya, keluarkan keju dari wadahnya. Nah, ini keju yang sudah dikeluarkan, nanti bentuknya akan seperti ini ya. Langkah selanjutnya, keju ini akan kita potong-potong
Untuk potongannya sesuai selera aja, sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Kalau saya di sini, satu keju ini akan saya potong dua terlebih dahulu. Nah, setelah dipotong dua, satunya kita sisihkan terlebih dahulu supaya tidak penuh tempatnya. Oke, satu bagiannya ini kita potong dua lagi. Nah, setelah dipotong dua, satu potongan ini akan saya belah karena kan kejunya ini agak tebal, jadi saya belah lagi. Oke, nah satu belahan ini akan saya potong menjadi 5 bagian ya. Nanti ukurannya akan sebesar ini. Oke, seperti ini aja. Lakukan hal yang sama sampai kejunya dipotong semua ya. Nah, ini kejunya sudah dipotong semua. Langkah selanjutnya, keju ini akan kita tusuk ya menggunakan tusukan sate. Nah, seperti ini aja. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Oke, ini kejunya sudah ditusuk semua, kemudian disisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya kita akan buat adonan pencelupnya. Caranya, siapkan wadah, kemudian masukkan 10 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 100 gram. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan tepung beras atau setara dengan 10 gram. Setengah sendok tepung tapioka atau setara dengan 5 gram. Dan tambahkan juga 1 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, setengah sendok teh garam, dan seperempat sendok teh merica bubuk. Kemudian kita tambahkan juga dengan air kurang lebih 250 ml sampai 300 ml. Ini airnya dituang sedikit demi sedikit saja sambil terus diaduk rata dan sampai tidak ada adonan yang menggumpal ya. Oke, ini sudah tercampur rata semua. Nanti teksturnya akan seperti ini ya. Tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer juga. Oke, ini sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita siapkan 1 butir telur. Kemudian telur ini akan kita isi air kurang lebih 5 sendok makan. Kalau nggak diisi air juga nggak apa-apa, tapi supaya tidak boros telur, makanya saya isi air. Setelah diisi air, telur ini kita kocok ya sampai tercampur rata. Nah, seperti ini telurnya sudah siap pakai. Oke, ini bahan-bahan pencelupnya sudah siap semua, ada juga tepung roti secukupnya. Sekarang tinggal ambil 1 buah keju yang sudah ditusuk menggunakan tusukan sate, kemudian celupkan ke dalam kocokan telur. Celupkan juga ke adonan tepung basahnya dan juga tepung rotinya. Oh ya, supaya adonan pelapisnya bisa tebal, sebaiknya kita lakukan pencelupan sebanyak 2 kali ya. Dengan begitu, nanti saat digoreng, kejunya itu tidak rawan bleber keluar. Untuk pencelupan tepung roti yang kedua, kita juga bisa sambil merapikan bentuknya supaya hasilnya lebih rapi dan juga cantik. Nah, seperti ini. Dari segi ukuran juga hasilnya lebih besar ya. Lakukan hal yang sama sampai selesai.
Oke, ini sudah diisi tepung roti semua. Dalam satu resep ini sudah mampu menghasilkan 40 buah sosis moza ya. Dan karena kita melakukan penepungan sebanyak 2 kali, maka hasilnya itu menjadi lebih cantik, lebih besar, dan juga lebih kokoh seperti ini. Nah, kalau mau dijadikan camilan, ini tinggal digoreng saja ya. Sedangkan kalau kita mau jadikan ide bisnis ataupun ide jualan, selain kita bisa menjual yang sudah digoreng, kita juga bisa menjual frozen. Kita bisa menempatkan mika seperti ini dan ini ditaruh di freezer, maka ini akan tahan lama, ini awet banget. Total modal yang saya gunakan di sini sebesar 30.000. Ini udah termasuk gas, minyak, dan juga sausnya ya. Nanti untuk lebih lengkapnya bisa cek di description box. Ini sudah mampu menghasilkan 40 tusuk sosis moza. Jadi kalau dijual per tusuknya sebesar 1.500, total keuntungan yang kita dapatkan sudah 100% ya. Itu kan yang kalau kita jual goreng, tapi kalau kita jual frozen maka keuntungannya lebih besar lagi ya. Nah, misalkan kalau teman-teman mau jual 1.000-an, itu bisa juga, cuman nanti ukurannya bisa diperkecil lagi, sesuaikan saja dengan modal yang kita gunakan. Nah, sekarang kalau mau menggorengnya, caranya siapkan minyak panas, kemudian masukkan sosis moza secukupnya. Oke, seperti ini aja. Ini digoreng menggunakan api sedang saja ya. Dan jangan lupa sambil dibalik juga supaya matangnya rata. Nah, kalau warnanya sudah kuning keemasan seperti ini artinya sudah siap diangkat ya. Nah, ini diangkat semua, kemudian ditiriskan sebentar. Nah, ini yang sudah digoreng, ini aroma keju dan susunya itu tajam banget ya. Jadi bisa menambah sensasi nikmatnya. Dan kalau mau menikmatinya, kita juga bisa menambahkan dengan saus sambal. Sumpah ini enak banget pokoknya. Di luarnya kriuk, tapi di dalamnya ini lembut banget. Pokoknya ini enak banget. Nah, ini saya akan coba buka. Tuh kan, kejunya bisa mulur. Nih, mulur seperti ini. Pokoknya bahannya murah meriah, tapi hasilnya bisa mewah seperti ini ya. Kalau menurut saya kalau dijual 1.500 itu udah murah banget ya. Tapi enggak apa-apa, yang penting banyak yang suka. Dagangannya juga laris manis. Itu udah oke banget pokoknya. Dan untuk keju dan susunya masih berasa banget ya. Pokoknya top banget, recommended banget buat ide jualan. Oh ya, di sini saya mau berbagi sedikit tips untuk membekukan keju di dalam freezer. Jangan terlalu lama ya, cukup sebentar aja. Jangan sampai menjadi es. Cukup kalau sudah bisa dipotong, udah diangkat saja. Jangan lama-lama, soalnya kalau sampai beku dan menjadi es yang ada nanti saat ditusuk kejunya malah hancur. Nah, seperti ini. Dan kalau sudah selesai digoreng, nanti hasil kejunya nggak akan bisa mulur ya. Seperti ini. Ini kejunya nggak bisa mulur. Nah, beda halnya kalau kita membekukan atau memasukkan ke dalam freezer cuma sebentar aja. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini sangat lentur banget dan mudah ditusuk. Nah, kalau ini ditusuk ini nggak mudah hancur. Dan kalau digoreng ini akan bisa mulur, hasilnya akan bagus. Oke, untuk kali ini cukup sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.